semuanya, nama aku Niki dari kelas 10-3. Aku akan meresensi buku mengenai mengenal OJK dan lembaga keuangan. Pada bab 1, berjudul Otoritas Jasa Keuangan, di mana kita akan membahas pengertian serta landasan hukum dari terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud dengan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Pada bab 1, kita juga membahas mengenai jenis-jenis lembaga keuangan, seperti perusahaan infrastruktur, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan biaya sekunder, perusahaan pegadaian, badan penyelenggara jaminan sosial, dan lembaga mikro kecil. Pada bab 2 berjudul pasar modal. Di bab 2 ini, kita akan membahas manfaat dari pasar modal yang memiliki beberapa manfaat. Contohnya bagi emitmen, pasar modal memiliki jumlah dana yang dapat dihimpun dalam jumlah yang besar. Dana dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Lalu tidak ada kovenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana, solvabilitas perusahaan tinggi, dan ketergantungan emitmen terhadap bank menjadi lebih kecil. Lalu manfaat bagi investor, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan dan perkembangan, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki saham dan bunga, dan dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Pada bab 3 berjudul bank. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 98 menyatakan bahwa perbankan dapat disimpulkan menjadi kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, dan memberikan jasa bank lainnya merupakan kegiatan pendukung. Terdapat jenis-jenis bank, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Pada bab 4 berjudul asuransi. Usaha asuransi adalah suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa yang akan mendatang. Asuransi tergolong menjadi beberapa bagian. Ada asuransi kerugian atau umum, asuransi jiwa, dan asuransi sosial. Pada bab 5 berjudul dana pensiun. Pada prinsipnya, dana pensiun merupakan salah satu alternatif untuk memberikan jaminan kesehatan kepada karyawan, yang memungkinkan karyawan tersebut memperkecil masalah-masalah yang timbul dalam hidupnya, misalnya seperti risiko kehilangan pekerjaan, tubuh cacat, bahkan kematian. Manfaat dana pensiun bagi satu karyawan mendapatkan kompensasi yang lebih baik untuk bisa dinikmati saat mencapai usia pensiun ataupun berhenti bekerja. Pada bab 6 berjudul lambang pembiayaan. Menurut keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 98, lembaga pembiayaan adalah usaha yang dilakukan dengan penyediaan dana dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Pada bab 7 berjudul perusahaan modal Ventura. Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, perusahaan modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang meminta bantuan pembiayaan atau sebagai pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham melalui pembelian obligasi konversi dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil 2. Sampai pada bab akhir, bab 8, berjudul perusahaan pembiayaan infrastruktur. Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 PMK 010/2009 tentang perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Infrastruktur itu
adalah prasarana yang dapat memperlancar mobilitas, arus barang dan jasa.